Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Trisna W. Pamungkas dengan NPM 210670200 dari Klasis DMB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial Compensation and Payroll, di mana saya akan menjelaskan dan melakukan eksplorasi terkait cara kerja modul payroll di Odoo. Oke, sekarang kita masuk saja ke tutorialnya. Nah, yang pertama ini kita masuk ke tahap preparation dulu, di mana dalam mengerjakan lab ini kita perlu untuk membuat database duplikasi dari lab appraisal yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, format penama database barunya itu npm underscore payroll. Nah, ini tampilan database-nya jika sudah berhasil dibuat seperti ini. Terus, pastikan juga sebelum memulai lab, kita telah mengaktifkan modul payroll dan payroll accounting. Nah, ini gambar ini menunjukkan kalau dua modul ini sudah berhasil diaktifkan. Nah, kemudian kita login sebagai administrator, lalu pastikan user Hana yang jadi manager HR itu memiliki akses sebagai manager di modul payroll. Ini seperti ini. Udah aksesnya udah jadi manager. Terus kemudian kita login kembali dengan menggunakan administrator dan pastikan user kita, yaitu user saya sendiri itu Syakir, dia memiliki akses officer di modul payroll. Nah, ini kayak gini. Kalau udah berhasil diubah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian salary rules categories. Nah, di bagian salary rule categories ini, kita pertama perlu login dengan menggunakan akun Hana dan buka halaman salary rule categories terlebih dahulu. Oh iya, sebagai catatan, supaya salary rule categories ini muncul di bagian configuration, nah ini kita harus masuk ke developer mode dulu. Karena kalau nggak pakai developer mode, ini nggak bakal muncul seperti itu. Nah, kalau udah, kita buka nih halaman salary rule kategoris ya. Terus nanti kita abaikan kategoris default yang udah ada sebelumnya kan. Kita coba tambahkan kategoris baru sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Nah ini saya udah coba buat beberapa kategori baru yaitu seperti annual netto, annual PPh satu, terus biaya jabatan, terus gaji pokok, penghasilan kena pajak, penghasilan tidak kena pajak, PPh satu, tunjangan, dan potongan seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian salary rules. Nah, setelah semua salary rules kategori berhasil dibuat seperti yang digambar di atas, sekarang kita akan membuat salary rules yang dimana salary rules ini fungsinya adalah supaya kita bisa membentuk aturan kalkulasi pada payslip yang akan diberikan kepada karyawan gitu loh. Nah, untuk akses salary rules akses salary rules ini kita bisa mengakses lewat navbar configuration pada payroll. Nih, seperti ini nih, yang di bagian sini. Setelah itu kita klik tombol new untuk membuat salary rules berdasarkan ketentuan yang udah diberikan di dalam dokumen labnya. Nah, ini contohnya untuk yang annual PPh satu, ini untuk yang biaya jabatan, ini untuk yang gaji pokok, ini untuk yang penghasilan tidak kena pajak, ini untuk yang PPh satu, ini yang tunjangan tambahan, ini tunjangan BPJS Kesehatan, tunjangan JKK, tunjangan JKM, tunjangan JHT, tunjangan JP, iuran BPJS Kesehatan, iuran JKK, iuran JKM, iuran JHT, iuran JP, net salary, annual nito, dan penghasilan kena pajak yang terakhir ini. Seperti itu. Kalau udah, kita pergi ke kita akses nih yang salary rules yang net salary ini. Nah, terus kita sesuaikan dengan ketentuan yang diberikan, yang mana kita perlu nyesuaiin bagian debit account dan credit account yang ada di tab accounting ini. Nah, hal ini bertujuan untuk membuat definisi yang jelas antara akun debit dan kredit untuk gaji bersih karyawan. Nah, ini nih supaya bisa dimasukin ke sini kita perlu membuat debit account dan credit accountnya dulu. Nah, ini kita buat debit accountnya kayak gini. Nah, ada code, account name, dan type-nya. Dan ini untuk kredit account-nya. Kalau misalnya udah dibuat, kita bisa langsung ma- masukin di sini nih, debit account-nya dan kredit account-nya sesuai dengan account yang tadi udah kita buat. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian salary structure. Nah, di sini kita akan membuat salary structures berdasarkan semua field yang telah ditambahkan di salary role sebelumnya. Nah, kita pertama perlu buat salary structures baru sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Nah, ini tuh ada di bagian uh, configuration. Nanti kita bisa masuk ke tab salary structures terus bikin new. Nah, di new ini kita masukin data-datanya seperti ini. Namanya salary PT kita, referensinya SS01, dan filenya ini udah by default seperti ini. Nah, kemudian pada halaman yang sama,
kita tambahkan seluruh salary rules yang telah dibuat sebelumnya. Nah, berikut adalah tampilan apabila salary structure telah berhasil dibuat dengan menambahkan seluruh field exclude yang sudah default yang telah dibuat. Ini semua salary rules yang tadi udah kita buat. Sebelumnya kita masukin ke dalam salary structures yang seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kontrak. Nah, selanjutnya kita akan membuat kontrak pada employees sebagai kebutuhan field yang ada pada payslip. Untuk mengakses kontrak, Anda dapat mengklik kontrak pada modul employees yang terdapat pada navbar employees. Nah, ini yang bagian sini. Kemudian kita pilih user kita dan buat kontrak sesuai dengan user masing-masing sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Nah, ini saya coba buat kontrak baru untuk si akun Syakir. Nah, ini data-datanya sesuai dengan ketentuan yang sudah di-assign bagi tiap mahasiswa. Nah, di sini kan kita perlu masukin salary journal ya, namanya payroll. Nah, ini tuh belum ada. Jadi kita perlu buat salary journal dulu. Nah, ini bisa dibuat dengan memanfaatkan modul accounting. Nah, nanti di bagian configurations ada tab jurnal yang lewat situ kita bikin jurnal baru. Nah, di sini kita bikin jurnal baru namanya payroll, terus datanya sesuaiin sama ketentuan yang udah diberikan. Kalau misalnya dibuat, baru kita bisa pakai payroll ini di bagian salary journal. Seperti itu. Nah, setelah itu, kita ubah status kontraknya menjadi running dengan mengklik di bagian kanan atas kontrak. Ini tinggal diklik aja supaya statusnya berubah dari new ke running. Nah, ini tampilannya kalau udah berubah jadi running. Seperti ini, di halaman utama kontraknya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian utamanya, yaitu payslip atau slip gaji untuk employee. Nah, untuk membuat payslip, kita bisa masuk ke modul payroll, kemudian klik employee payslips, lalu klik create, dan pilih employee masing-masing. Ketika employee dipilih, maka beberapa field akan langsung terisi otomatis seperti gambar di bawah ini. Nah, ini saat kita masukin employee-nya Syakir, employee saya, nanti beberapa fieldnya langsung terisi otomatis, kayak period, kontrak, reference, structure, dan sebagainya. Setelah itu, di sini kita tinggal klik compute sheet aja, terus nanti kemudian akan muncul semua salary rules yang telah kita buat sebelumnya, seperti gambar di bawah ini. Termasuk juga net salary yang akan menjadi gaji bersih yang diterima employee setelah dipotong iuran dan pajak. Jadi setelah kita klik compute sheet, kita klik tab yang salary computation ini. Nanti muncul semua data-data salary rules beserta total uangnya berapa aja gitu. Kayak untuk tunjangan, potongan, PPh dan sebagainya. Nah, setelah semua komponen payslip sudah benar, kita akan post payslip tersebut. Pada section accounting information kita pilih payroll yang telah sebelumnya kita buat untuk menjadi salary journal. Nah, ini bagian salary journalnya kita set ke payroll. Kemudian kita klik confirm untuk mengkonfirmasi payslip yang telah dikonfirmasi statusnya. Nah, payslip yang telah dikonfirmasi statusnya akan berubah seperti gambar di bawah ini. Ini contoh employee payslip yang sudah dikonfirm. Nah, confirm ini nanti klik tombol confirm yang di sini supaya bisa konfirmasi. Nah, sekarang kita coba cek, eh, kita bisa melihat accounting entry berupa bukti bahwa payslip telah diposting seperti gambar di bawah ini. Jadi kita bisa masuk ke modul accounting, terus masuk ke bagian journal entries, terus dilihat di situ bahwa slip gaji karyawannya udah masuk ke journal entry ya. Kayak gini hasilnya. Nah, sekarang kita coba login menggunakan akun Syakir dan melakukan pengecekan apakah payslip tersebut dapat dibuka dan dilihat. Ini lewat akun Syakir bisa dilihat saat buka modul payroll, ini slip gajinya sudah muncul yang menampilkan slip gaji eh, Syakir dari tanggal 1 November sampai 30 November. Seperti itu. Oke, demikian penjelasan saya terkait lab atau tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.